10 tanda ini menunjukkan bahwa kamu cuma dimanfaatin pasangan kamu. Mungkin sangat sulit untuk mengetahui kapan kamu dimanfaatin dalam suatu hubungan. Nggak hanya ada banyak cara untuk dimanfaatkan, termasuk secara finansial, seksual, atau emosional, hanya untuk beberapa nama. Ada juga yang cenderung banyak penipuan dan manipulasi yang terlibat. Semuanya dalam berbagai tingkat. Pada spektrum yang gak terlalu merusak, tetapi masih bersalah, pasangan mungkin menggunakan kamu untuk menghindari kesepian, kata Dr. Carla Mary Manley, seorang psikolog klinis, pembicara, dan penulis Dead Smart. Mereka mungkin memulai hubungan asmara dengan kamu untuk mengisi kesenjangan dalam hidup mereka, untuk menemukan kepuasan seksual, atau meringankan beban keuangan, tanpa menyadari bahwa mereka menjadi racun yang gak adil. Ada juga ujung spektrum yang sangat beracun, yaitu di mana pasangan mungkin menggunakan kamu untuk keuntungan finansial belaka, atau memiliki seseorang untuk diganggu dan dikendalikan. Faktor penipuan penyebabkan kerusakan mental dan emosional yang signifikan. Ketika kamu menyadari bahwa pasangan telah memanfaatkan kamu, wajar jika kamu merasa sedih, kesal, dan marah. Menggunakan orang lain benar-benar tidak sopan dan tidak pernah merasa baik untuk tidak dihormati, terutama oleh seseorang yang mengatakan bahwa mereka mencintai kamu. Yang pertama, dia selalu tampak nggak peduli. Jika seseorang memperhatikan hubungan dengan kamu, sementara hanya untuk menunjukkan sedikit atau tidak tertarik pada kehidupan sehari-hari kamu, anggap itu sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang terjadi. Paling sering ketika seseorang menggunakan orang lain, mereka akan menunjukkan tanda-tanda ketidaktertarikan dalam percakapan, aktivitas pilihan orang lain, dan suka dan tidak suka mereka. Dia tidak akan bertanya tentang hari kamu, tidak akan menanyakan pendapat kamu tentang sesuatu, dan pasti nggak akan mendengarkan dengan penuh minat saat kamu berbicara. Sementara pasangan jangka panjang akan melalui periode gangguan, mengalami hal ini secara teratur dan tidak baik. Yang kedua, dia nggak suka kencan hanya berdua. Niat sebenarnya sih pasangan kamu mungkin muncul dengan cara yang kurang jelas juga, termasuk meminta orang lain untuk bergabung dengan kamu berkencan. Ini sering dilakukan sebagai cara untuk menyebarkan perhatian ke seluruh kelompok. Jika kamu selalu berkencan dengan orang lain, kemungkinan besar teman mereka, itu berarti pasangan kamu nggak perlu menghabiskan banyak waktu atau energi untuk mengobrol dengan kamu secara khusus. Namun, dia akan mengatakan bahwa mereka membawamu keluar sebagai cara untuk berpura-pura tertarik agar hubungan tetap utuh. Yang ketiga, dia hanya baik saat menginginkan sesuatu. Meskipun dia mungkin tampak jauh dan tidak tertarik pada sebagian besar waktu, perhatikan apakah orang ini menjadi kuat setiap kali dia menginginkan sesuatu. Dia akan beralih menjadi sangat baik dan penuh kasih sayang, dan kemudian meminta bantuan segera setelahnya. Namun, itu nggak berarti bahwa pasangan yang melakukan sesuatu yang baik secara otomatis memanfaatkan kamu. Jika dia datang dengan membawa makanan bungkus makanan favorit kamu, misalnya, itu nggak berarti mereka memiliki niat jahat. Ini hanya masalah jika ada pola ketidakpedulian yang konsisten, diikuti oleh kebaikan dan permintaan yang berlebihan. Yang keempat, dia menggunakan kamu untuk berjejaring. Jika pasangan kamu menggunakan kamu, dia mungkin memiliki harapan ekstra tinggi dalam hal pencapaian kamu, tetapi bukan karena mendukung kamu untuk mencapai tujuan kamu. Sebaliknya, dia menginvestasikan diri dalam kesuksesan kamu untuk mendapatkan sesuatu. Itu sebabnya pasangan kamu mungkin gak ingin menonton film atau pergi berkencan, tetapi tiba-tiba mau diajak pesta di mana dia mungkin bisa berkenalan dengan beberapa teman berpengaruh kamu. Baginya, hubungan kamu adalah sarana untuk mencapai tujuan. Yang kelima, dia mendorong kamu untuk mengambil pekerjaan bergaji tinggi.
dalam nada yang sama, dia mungkin juga mendorong kamu untuk mengambil pekerjaan bergaji lebih tinggi, dan kemudian membuat kamu merasa bersalah jika kamu tidak tertarik. Ini akan terasa seperti mereka bersikap manis dan menyemangati. Tetapi jika kamu melihat cukup dekat, kamu akan melihat bercampur dengan penyebutan ringan tentang bagaimana kesuksesan kamu akan menguntungkannya dan atau hubungan kamu. Yang keenam, kamu merasa tidak nyaman di sekitar dirinya. Menurut Amalia Sirika, LCSW, seseorang pekerjaan sosial klinis berlisensi, tubuh kamu dapat memberitahu kamu banyak tentang niat seseorang. Jadi, perhatikan bagaimana perasaan kamu setiap kali kamu berbicara atau bergaul dengan pasangan kamu. Apakah kamu menjadi gelisah? Atau apakah kamu tegang? Apakah kamu merasa marah tanpa alasan? Reaksi fisik dan emosional seperti ini mungkin merupakan tanda bahwa pasangan kamu itu nggak peduli memiliki minat terbaik kamu, bahkan jika kamu nggak tahu alasannya. Yang ketujuh, dia melewati batas kamu. Jika tubuh kamu bereaksi negatif, itu mungkin karena pasangan kamu melampaui batas kamu untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Perhatikan saat-saat di mana dia melewati batas, serta bagaimana dia merespon ketika kamu memanggilnya atau mengatakan tidak. Kamu dapat belajar banyak tentang seseorang dan cara mereka menanggapi batasan kamu. Seseorang yang menjalin hubungan denganmu karena mereka menyukaimu akan menanggapi batasan dengan mudah dan pengertian. Jika pasangan kamu bersikap ekstraktif atau menggunakan kamu, yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka mungkin akan sangat marah dan melawan batasan kamu atau menemukan alasan mengapa batasan tersebut bodoh atau tidak adil, alih-alih menyesuaikan perilaku mereka seperti yang diminta. Dengan kata lain, mereka tidak akan menghormati kamu. Yang kedelapan, hubungan terasa tidak setara. Seseorang pasangan yang memanfaatkan kamu umumnya akan memiliki pendekatan yang tidak seimbang dan tidak adil dalam hubungan, yang dapat bermanifestasi dalam secara finansial, emosional, dan fisik. Mungkin kamu merasa selalu menjadi orang yang membayar, merencanakan kencan, membelikan dia hadiah, dan mengerjakan tugas. Dan mereka sepertinya tidak pernah mengeluarkan upaya yang sama untuk menemui kamu di tengah jalan. Jika pasangan kamu tampaknya tidak mau membalas budi atau tidak bersemangat untuk membalas, kemungkinan dia memanfaatkan kamu pada tingkat tertentu. Yang kesembilan, dia selalu ingin di rumah. Meskipun gak ada yang salah dengan bersantai di rumah, terutama saat ini, segalanya mungkin mulai terasa tidak enak jika pasangan kamu hanya ingin Netflix dan bersantai. Terutama jika kamu selalu menjadi orang yang trekking ke tempat mereka. Menurut pendeta Sherry Heller, LCSW, seorang pekerja sosial klinis berlisensi, jenis kemalasan ini mengirimkan pesan yang kuat, membatasi hubungan ke tempatnya, tanpa kencan membangun persahabatan atau perjalanan keluar, merupakan indikator yang jelas dari ketidaktertarikan untuk membawa hubungan ke tingkat berikutnya. Apakah mereka menolak untuk pergi jalan-jalan, bertemu dengan teman, atau bahkan mendapatkan kopi? Jika kamu tidak mencari apapun selain hubungan kasual, pengaturan ini benar-benar baik. Tetapi jika kamu ingin hubungan ini tumbuh, jenis perawatan ini bisa menyakitkan dan merendahkan harga diri, serta tanda bahwa dia memanfaatkan kamu. Yang terakhir, dia hanya mengajakmu berkencan. Di sisi lain ini adalah seseorang yang mengajak kamu berkencan sepanjang waktu. Masalahnya, dia nggak melakukannya karena ingin menghabiskan waktu bersama kamu. Khususnya sebaliknya, dia lebih tentang status atau gagasan memilih pasangan. Mungkin untuk mengesankan teman. Apakah dia ingin tinggal di dalam atau hanya ingin keluar? Kamu pasti ingin memastikannya cocok dengan apa yang kamu cari. Seperti yang dikatakan Carey, jika orang lain memenuhi kebutuhannya dan kamu tidak, inilah saatnya untuk memeriksa kembali hubungan.
Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.